sesuatu yang besar sedang terjadi di Indonesia, dan dunia mulai bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Perusahaan-perusahaan global tidak lagi bertanya apakah Indonesia penting. Mereka bertanya seberapa cepat mereka bisa masuk sebelum peluang ini menjadi terlalu besar untuk dilewatkan. Selama bertahun-tahun, Asia Tenggara dipandang sebagai kawasan pertumbuhan besar berikutnya. Investor melihat Singapura untuk keuangan, Vietnam untuk pabrik, Thailand untuk pariwisata, dan Malaysia untuk stabilitas. Tetapi sekarang ada satu negara yang berdiri di pusat pembicaraan dengan populasi yang lebih besar daripada kebanyakan negara, sumber daya yang dibutuhkan masa depan, generasi muda yang lapar akan kesuksesan, dan pasar yang terus menjadi semakin kuat. Negara itu adalah Indonesia. Dan dalam video ini, Anda akan memahami mengapa perusahaan-perusahaan global bergegas ke Indonesia, mengapa ini lebih dari sekadar bisnis, dan mengapa momen ini seharusnya membuat setiap orang Indonesia merasa bangga, tetapi juga bertanggung jawab. Karena ada satu alasan tersembunyi di balik arus global ini yang jarang dibicarakan banyak orang. Ini bukan hanya tentang nikel. Ini bukan hanya tentang pabrik. Ini bukan hanya tentang tenaga kerja murah. Di akhir video ini, Anda akan melihat mengapa Indonesia bukan hanya menjadi peluang terbesar di Asia Tenggara, tetapi mungkin juga salah satu kisah ekonomi paling penting di masa depan. Pikirkan baik-baik. Perusahaan besar tidak bergerak karena emosi. Mereka tidak menginvestasikan miliaran hanya karena ingin berbuat baik. Mereka bergerak karena melihat pertumbuhan, permintaan, sumber daya, pekerja, konsumen, dan kekuatan jangka panjang. Dan ketika mereka melihat Indonesia hari ini, mereka melihat sesuatu yang langka. Mereka melihat skala. Indonesia bukan pasar kecil yang berusaha diperhatikan. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia menguasai jalur laut penting. Indonesia memiliki ribuan pulau, sumber daya alam yang kaya, kota-kota yang berkembang pesat, dan populasi muda yang semakin terhubung, semakin ambisius, dan semakin percaya diri. Bagi perusahaan global manapun, kombinasi seperti ini sangat sulit untuk diabaikan. Tetapi disinilah ceritanya menjadi menarik. Selama waktu yang lama, dunia melihat Indonesia terutama sebagai sumber bahan mentah. Mereka menginginkan nikel Indonesia, batu bara, minyak kelapa sawit, tembaga, gas, perikanan, tanah, dan tenaga kerja. Mereka melihat Indonesia sebagai tempat untuk mengambil, bukan selalu sebagai tempat untuk membangun bersama. Tetapi sekarang Indonesia mengirimkan pesan yang berbeda. Jika Anda menginginkan sumber daya kami, bangunlah di sini. Jika Anda menginginkan pasar kami, hormati rakyat kami. Jika Anda menginginkan masa depan kami, jadilah bagian dari pembangunan kami. Itu mengubah seluruh permainan. Karena ketika Indonesia berhenti hanya menjadi pemasok dan mulai menjadi pusat produksi, keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Tiba-tiba, Indonesia bukan hanya mengekspor bahan mentah. Indonesia meminta pabrik, fasilitas pengolahan, kawasan industri, transfer teknologi, pekerjaan terampil, dan nilai tambah di dalam negeri. Inilah alasan mengapa perusahaan-perusahaan global mulai memperhatikan. Lihat kendaraan listrik. Dunia sedang bergerak menuju baterai, dan baterai membutuhkan mineral penting. Indonesia memiliki beberapa cadangan nikel paling penting di dunia. Itu berarti Indonesia tidak hanya menyaksikan masa depan kendaraan listrik dari luar. Indonesia berdiri dekat dengan fondasi masa depan itu. Tetapi, Indonesia tidak ingin hanya menggali mineral dari tanah, sementara negara lain menjadi kaya dari pengolahannya. Indonesia menginginkan rantai lengkap. Pertambangan, pemurnian, baterai, kendaraan listrik, pelabuhan, pemasok, insinyur, dan pekerja terampil. Itulah mengapa momen ini sangat penting. Setiap pabrik yang dibangun di Indonesia bukan hanya sebuah pabrik. Itu adalah sinyal. Setiap investasi bukan hanya kesepakatan bisnis. Itu adalah bukti bahwa dunia mulai memahami nilai Indonesia. Setiap proyek industri baru mengatakan satu hal dengan jelas. Indonesia tidak lagi menunggu diam-diam di pinggir lapangan.
Indonesia sedang melangkah maju. Dan jika Anda percaya Indonesia bisa bangkit, jika Anda percaya bangsa ini layak dihormati, maka inilah momen untuk menunjukkannya. Subscribe, bagikan video ini, beri like, dan komentarkan Indonesia bisa, atau tuliskan pendapat Anda sendiri di bawah. Karena ini bukan hanya cerita tentang perusahaan global. Ini adalah cerita tentang sebuah bangsa yang akhirnya mulai dilihat sesuai dengan apa yang bisa ia capai. Tetapi mari kita jujur, peluang tidak datang tanpa tekanan. Ketika perusahaan global bergegas masuk ke suatu negara, mereka membawa investasi, teknologi, pekerjaan, dan perhatian. Tetapi mereka juga membawa persaingan, ekspektasi, dan risiko. Jika Indonesia tidak hati-hati, pihak lain mungkin tetap mendapatkan manfaat lebih besar daripada rakyat Indonesia sendiri. Itulah mengapa momen ini membutuhkan strategi, disiplin, dan keberanian. Karena dunia tidak sedang memberi Indonesia hadiah. Dunia sedang merespons potensi Indonesia. Dan potensi harus dilindungi. Sebuah negara bisa memiliki sumber daya dan tetap miskin. Sebuah negara bisa memiliki banyak penduduk dan tetap gagal menciptakan pekerjaan yang baik. Sebuah negara bisa menarik investasi dan tetap kehilangan kendali atas masa depannya sendiri. Itulah mengapa Indonesia tidak cukup hanya menyambut perusahaan global. Indonesia harus memastikan kedatangan mereka membantu rakyat Indonesia. Pekerjaan yang lebih baik, keterampilan yang lebih baik, upah yang lebih baik, bisnis lokal yang lebih kuat, teknologi yang lebih maju, lebih banyak peluang bagi anak muda, lebih banyak martabat bagi pekerja. Itulah ujian yang sebenarnya. Sekarang lihat ekonomi digital. Indonesia adalah salah satu pasar digital paling menarik di kawasan ini. Jutaan orang Indonesia membeli online, menjual online, belajar online, bekerja online, mentransfer uang online, memesan makanan online, dan membangun bisnis dari ponsel mereka. Inilah mengapa perusahaan teknologi global memperhatikan dengan serius. Populasi muda dengan smartphone bukan hanya sekelompok konsumen. Itu adalah ekonomi masa depan. Setiap penjual kecil yang menggunakan platform digital adalah bagian dari transformasi besar. Setiap kreator muda yang membangun audiens adalah bagian dari ekonomi baru. Setiap siswa yang belajar online, setiap pengemudi yang menggunakan aplikasi, setiap keluarga yang menggunakan pembayaran digital, setiap usaha kecil yang menjangkau pelanggan di luar kotanya, semuanya menunjukkan satu hal. Ekonomi Indonesia sedang menjadi semakin terhubung. Dan ketika sebuah negara menjadi terhubung, negara itu menjadi lebih kuat. Tetapi ada alasan lain mengapa perusahaan-perusahaan datang. Dan alasan ini sangat penting. Banyak negara maju sedang menua. Populasi mereka semakin tua, pertumbuhan konsumennya melambat, tenaga kerjanya menyusut. Tetapi Indonesia masih memiliki sesuatu yang diinginkan banyak negara, anak muda. Populasi muda berarti pekerja masa depan, keluarga masa depan, pelanggan masa depan, pengusaha masa depan, pemimpin masa depan, dan inovator masa depan. Negara yang muda membutuhkan perumahan, transportasi, pendidikan, makanan, teknologi, hiburan, layanan kesehatan, perbankan, dan pekerjaan. Bagi perusahaan, itu berarti permintaan. Bagi Indonesia, itu berarti kemungkinan. Tetapi anak muda saja tidak cukup. Generasi muda harus dilatih. Mereka harus dididik. Mereka harus diberi kesempatan nyata. Mereka tidak boleh hanya menjadi pembeli produk asing. Mereka harus menjadi pembangun produk Indonesia, perusahaan Indonesia, dan solusi Indonesia. Disinilah kebanggaan nasional menjadi lebih dari sekadar emosi. Kebanggaan sejati bukan hanya mengatakan Indonesia hebat. Kebanggaan sejati adalah membangun keterampilan, sistem, disiplin, dan kepercayaan diri yang membuat Indonesia hebat di mata dunia. Dan ya, Indonesia masih memiliki tantangan. Logistik bisa mahal. Beberapa wilayah masih membutuhkan infrastruktur yang lebih baik. Birokrasi harus terus diperbaiki. Korupsi harus dilawan dengan serius. Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan industri modern. Bisnis lokal harus dilindungi agar tidak tergilas.
Pekerja harus diperlakukan dengan hormat. Tetapi justru inilah mengapa peluangnya begitu besar. Karena setiap tantangan yang diselesaikan Indonesia menjadi alasan baru bagi investor untuk percaya kepada negara ini. Setiap jalan baru, pelabuhan, rel kereta, bandara, pembangkit listrik, dan kawasan industri tidak hanya memperbaiki transportasi. Semua itu memberikan kepercayaan kepada perusahaan, pekerja, petani, eksportir, dan pengusaha. Jalan bukan hanya jalan. Itu adalah cara agar produk bergerak lebih cepat. Pelabuhan bukan hanya pelabuhan. Itu adalah gerbang menuju dunia. Listrik bukan hanya daya. Itu adalah detak jantung industri. Pendidikan bukan hanya sekolah. Itu adalah mesin daya saing nasional. Dan ketika semua bagian ini menyatu, Indonesia menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Ada juga pergeseran global yang sedang terjadi. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia tidak lagi ingin bergantung hanya pada satu negara untuk produksi. Mereka menginginkan rantai pasok yang lebih aman. Mereka menginginkan lebih banyak pilihan. Mereka menginginkan pasar yang bisa memproduksi sekaligus mengonsumsi. Itulah mengapa Asia Tenggara menjadi semakin penting. Dan Indonesia memiliki sesuatu yang istimewa dalam persaingan itu. Beberapa negara memiliki pabrik tetapi pasar domestiknya lebih kecil. Beberapa memiliki logistik yang baik tetapi sumber dayanya terbatas. Beberapa memiliki lokasi strategis tetapi tidak memiliki skala. Indonesia memiliki kombinasi yang langka: sumber daya, populasi, lokasi, ukuran pasar, dan pertumbuhan jangka panjang. Itulah mengapa perusahaan global melihat Indonesia lebih dari sekadar tempat untuk berproduksi. Mereka melihat Indonesia sebagai tempat untuk bertumbuh. Sebuah perusahaan bisa membangun di Indonesia, mempekerjakan orang Indonesia, menjual kepada orang Indonesia, mengekspor dari Indonesia, dan menggunakan Indonesia sebagai basis untuk kawasan yang lebih luas. Itu sangat kuat, tetapi Indonesia harus mengingat ini dengan jelas. Tujuannya bukan menjadi taman bermain bagi perusahaan asing. Tujuannya adalah menjadi bangsa yang kuat, yang menggunakan minat global untuk membangun kekuatan nasional. Investasi asing harus membantu Indonesia bangkit, bukan membuat Indonesia bergantung. Itu berarti perusahaan Indonesia juga harus tumbuh. Pemasok Indonesia harus dilibatkan. Pekerja Indonesia harus mendapatkan keterampilan. Universitas Indonesia harus terhubung dengan industri. Merek Indonesia harus menjadi lebih kuat. Pengusaha Indonesia harus didukung. Karena masa depan terkuat bukanlah masa depan di mana pihak luar datang dan menguasai segalanya. Masa depan terkuat adalah ketika orang Indonesia belajar, bersaing, membangun, dan akhirnya memimpin. Bayangkan merek baterai Indonesia dikenal di seluruh dunia. Produk makanan Indonesia masuk ke rak-rak global. Kapal Indonesia membawa barang Indonesia langsung ke pasar besar. Aplikasi Indonesia melayani jutaan orang melampaui batas negara. Insinyur Indonesia mengelola proyek kelas dunia. Petani Indonesia mendapatkan penghasilan lebih baik karena rantai pasok menjadi lebih adil. Pekerja Indonesia dihormati bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga karena keterampilan dan inovasi. Itulah impiannya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi itu membutuhkan keyakinan dengan tindakan, kebanggaan dengan disiplin, investasi dengan strategi, pertumbuhan dengan keadilan, pembangunan dengan martabat. Sekarang kita kembali ke alasan tersembunyi di balik arus global ini. Mengapa perusahaan-perusahaan benar-benar datang? Bukan hanya karena sumber daya, bukan hanya karena populasi, bukan hanya karena lokasi. Mereka datang karena Indonesia memiliki sesuatu yang langka, skala dengan jiwa, pasar besar dengan identitas, populasi muda dengan ambisi. Negara yang selama ini diremehkan, tetapi menolak untuk tetap kecil dalam imajinasi dunia. Selama bertahun-tahun, sebagian pihak luar mengatakan Indonesia terlalu rumit, terlalu banyak pulau, terlalu sulit, terlalu tersebar, terlalu menantang. Tetapi sekarang, kerumitan yang sama itu berubah menjadi kekuatan. Pulau-pulau itu berubah menjadi pasar. Populasi itu berubah menjadi kekuatan.
sumber daya itu berubah menjadi daya tawar. Anak-anak muda itu berubah menjadi kreator, pekerja, pendiri bisnis, dan konsumen. Dunia mulai memahami apa yang selalu diketahui orang Indonesia. Negara ini bukan negara biasa. Indonesia bukan hanya pasar lain di Asia Tenggara. Indonesia adalah raksasa yang masih sedang bangun. Dan ketika raksasa bangun, dunia memperhatikan. Tetapi perhatian bukanlah garis akhir. Itu adalah awal. Pertanyaan sebenarnya adalah ini. Apakah Indonesia hanya akan menjadi tempat perusahaan global menghasilkan uang, atau apakah Indonesia akan menggunakan momen ini untuk membangun masa depannya sendiri? Itulah ujian yang sebenarnya. Karena peluang terbesar bukanlah untuk perusahaan-perusahaan yang bergegas masuk. Peluang terbesar adalah untuk Indonesia sendiri. Masa depan di mana sumber daya diproses di dalam negeri. Masa depan di mana anak muda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Masa depan di mana bisnis lokal bangkit. Masa depan di mana pulau-pulau terhubung. Masa depan di mana pekerja dihormati. Masa depan di mana Indonesia tidak hanya memasok dunia, tetapi ikut membentuk dunia. Itulah mengapa momen ini penting. Perusahaan-perusahaan global bergegas ke Indonesia karena Indonesia menjadi terlalu penting untuk diabaikan. Tetapi sekarang Indonesia harus membuktikan bahwa ia mampu mengubah perhatian menjadi kekuatan, kekuatan menjadi kesejahteraan, dan kesejahteraan menjadi martabat bagi rakyatnya. Jadi ya, berbanggalah. Berbanggalah karena dunia sedang memperhatikan. Berbanggalah karena Indonesia sedang bangkit. Berbanggalah karena bangsa ini memiliki apa yang dicari banyak pihak. Tetapi ingat juga ini. Masa depan bukan milik negara yang hanya memiliki potensi. Masa depan adalah milik negara yang tahu cara menggunakan potensi itu. Dan jika Indonesia tetap fokus, melindungi rakyatnya, memperkuat industrinya, memperbaiki sistemnya, dan percaya pada kekuatannya sendiri, maka peluang terbesar di Asia Tenggara bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Itu bisa menjadi abad milik Indonesia. Karena peluang yang sebenarnya bukan hanya bahwa perusahaan-perusahaan global datang ke Indonesia. Peluang yang sebenarnya adalah bahwa Indonesia akhirnya siap menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya.